dilakukan oleh kelompok 10. Dalam video ini, kami akan membahas berbagai materi tentang audit akuisisi modal dan juga siklus pembayaran. Di sini terdapat artis satu yaitu Betty Andriani, artis yang kedua adalah Yuri Safia, lalu tim kreatifnya adalah Septiana Akila, sutradaranya yaitu Foni Marcelina, dan juga editor yaitu Ferdi Rahmat. Oke, yang pertama ada karakteristik siklus perolehan dan pembayaran modal itu dapat dipengaruhi audit akun-akun berikut. 1. Relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali sangat material. Misalnya, obligasi jarang diterbitkan oleh perusahaan, tetapi jumlah penerbitan obligasi biasanya sangat besar. Selanjutnya ada hubungan langsung terdapat antara akun bunga dan dividen dengan utang dan ekuitas. Nah, dalam audit utang berbunga itu auditor harus secara bersamaan dia memverifikasi beban bunga terkait dan juga bunga yang harus dibayarkan. Nah, hal ini juga berlaku untuk ekuitas pemilik, dividen yang diumumkan, dan juga dividen yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada akun dalam siklus. Akun-akun dalam siklus perolehan dan pembayaran modal perusahaan itu bergantung pada jenis bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dan juga bagaimana operasinya itu dibiayai. Jadi akun-akun yang tercangkup pada sistem itu diantaranya yang pertama ada catatan pembayaran, 2 ada kontrak yang harus dibayar, 3 ada hipotek yang harus dibayar, 4 ada obligasi yang harus dibayar, 5 ada biaya bunga, 6 ada bunga yang masih harus dibayar. Selanjutnya ada saham treasury dan dividen yang diumumkan, serta yang terakhir ada uang tunai di bank. Selanjutnya itu ada catatan hutang. Jadi catatan hutang adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang dapat dijamin atau tidak dijamin oleh aset dan dikenakan bunga. Tujuan audit wesel bayar adalah untuk menentukan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada pengendalian internal atas wesel bayar sudah memadai. Yang kedua itu ada transaksi pokok dan juga bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi dan dicatat dengan benar sesuai dengan 6 tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga itu ada kewajiban atas wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban yang masih harus dibayar dinyatakan dengan tepat sebagaimana didefinisikan oleh 7 dari 8 tujuan audit terkait saldo. Terdapat pengendalian penting atas wesel bayar yang diantaranya 1. Otorisasi yang tepat untuk penerbitan uang kertas baru. Yang kedua ada kontrol yang memadai atas pembayaran pokok dan bunga. Yang ketiga ada dokumen dan catatan yang tepat. Nah, itu termasuk catatan tambahan dan juga kontrol atas nota kosong dan juga nota yang sudah dibayar oleh orang yang berwenang. Yang keempat ada verifikasi independen secara berkala. Selanjutnya ada akun ekuitas. Pemilik utama dalam perusahaan publik diantaranya adalah modal dan saham biasa. Modal disetor melebihi nilai nominal. Yang ketiga adalah laba ditahan dan dividen terkait. Jadi tujuan masing-masing akun ini adalah untuk menentukan beberapa hal berikut. Yang pertama, pengendalian atas modal saham dan juga dividen terkait sudah memadai. Yang kedua ada transaksi ekuitas pemilik dicatat dengan benar sebagaimana didefinisikan oleh 6 tujuan audit terkait transaksi. Yang ketiga ada saldo ekuitas pemilik dicatat dengan benar sebagaimana didefinisikan oleh 8 tujuan audit terkait saldo dan disajikan dan diungkapkan dengan benar sebagaimana didefinisikan oleh 4 tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan untuk akun ekuitas pemilik. Selanjutnya ada pengendalian internal. Jadi sejumlah pengendalian internal ini penting sekali bagi ekuitas pemilik. Di antaranya pertama otorisasi transaksi secara tepat, yang kedua ada pembukuan dan juga pemisahan tugas yang tepat. Jadi apabila perusahaan menangani sendiri catatan transaksi saham dan saham yang beredar, pengendalian internal harus memadai. Yang ketiga itu ada register independen dan agent transfer saham. Jadi setiap perusahaan dengan saham terdaftar di Bursa Efek diwajibkan untuk memiliki register independen sebagai pengendalian untuk mencegah penerbitan saham yang tidak sesuai dengan peraturan. Baik, topik selanjutnya adalah modal saham dan modal disetor. 4 hal yang menjadi perhatian utama auditor dalam hal ini adalah yang pertama, transaksi yang terjadi telah dibukukan. Lalu yang kedua, transaksi modal saham terbukukan sungguh-sungguh terjadi dan telah dicatat dengan tepat. Lalu yang ketiga, modal saham telah dicatat dengan akurat. Dan yang keempat, modal saham telah disajikan dan juga diungkapkan dengan tepat. Hal-hal yang harus dilakukan dalam mengelola modal saham dan modal disetor diantaranya adalah yang pertama, transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Ketika seseorang pencatat atau agen transfer digunakan, auditor dapat mengkonfirmasi apakah ada transaksi saham modal yang terjadi dan juga keakuratan transaksi.
Lalu yang kedua, transaksi modal saham yang tercatat terjadi dan juga dicatat secara akurat. Auditor yang ekspensif diperlukan untuk transaksi yang melibatkan penerbitan saham modal seperti penerbitan saham modal baru untuk uang tunai dan juga penggabungan dengan perusahaan lain. Lalu yang ketiga, modal saham tercatat secara akurat di mana auditor dapat memverifikasi saldo akhir dalam akun saham modal yang terlebih dahulu menentukan jumlah saham beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi agen juga diperlukan dalam hal ini. Lalu yang keempat, modal saham dibukukan dengan tepat. Auditor memeriksa saldo akhir dalam akun modal saham dengan menentukan jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Lalu yang kelima, modal saham disajikan dan diungkapkan secara tepat. Sumber informasi terpenting untuk menentukan apakah keempat tujuan penyajian dan juga pengungkapan untuk aktivitas modal saham telah terpenuhi adalah anggaran dasar perusahaan, notulen rapat dewan komisaris, dan juga analisis auditor. Lalu pengauditan dividen, di mana tujuannya adalah yang pertama, dividen dibukukan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, dividen telah dicatat, dan yang ketiga, dividen telah dicatat dengan akurat. Lalu yang keempat, dividen dibayarkan kepada pemegang saham yang ada. Lalu yang kelima, utang dividen telah dicatat, dan yang keenam, utang dividen telah dicatat dengan akurat. Yang topik selanjutnya adalah pengauditan dividen. Auditor bisa memeriksa keterjadian dividen yang telah dibukukan dengan memeriksa otoritas pada notulen rapat yang telah Dewan Komisaris lakukan tentang dividen per lembar sahamnya dan juga tanggal pembayaran dividennya. Lalu topik yang terakhir adalah pengauditan laba ditahan, di mana untuk memulai pengauditan atas laba ditahan, auditor pertama-tama dapat menganalisis laba ditahan selama periode yang diaudit untuk mengaudit pengkreditan dan juga laba ditahan untuk laba bersih yang diperoleh selama tahun yang diaudit. Auditor hanya perlu menelusuri ayat jurnal dalam laba ditahan ke angka laba bersih yang tercantum dalam laporan laba rugi. Kemudian prosedur ini harus dilakukan pada akhir audit, ketika semua ayat jurnal penyesuaian yang mempengaruhi laba bersih telah selesai dilakukan. Permasalahan etika dalam audit perusahaan konstruksi Apple yang menggunakan metode presentase penyelesaian untuk mengakui pendapatan pada kontrak jangka panjang. Metode ini memerlukan estimasi biaya yang akurat dan juga pengakuan kerugian segera setelah diketahui. Apple menandatangani perjanjian pinjaman yang tergantung pada pendapatan yang dilaporkan dari proyek ini, sehingga laporan keuangan sangat mempengaruhi kepatuhannya terhadap perjanjian tersebut. Selama pemrosesan auditor, audit membacakan kontrak dan juga menilai profitabilitas setiap proyeknya. Manajemen Apple menjanjikan laporan yang menunjukkan bahwa semua proyek akan menghasilkan laba. Namun faktanya salah satu proyek utama mengalami kerugian besar akibat biaya tambahan yang tidak terduga dengan subkontraktornya. Manajemen Apple secara sengaja menyembunyikan faktur subkontraktor dari auditor untuk menunda pencatatan kerugian dan juga memastikan pemenuhan perjanjian pinjaman. Lalu setahun kemudian kerugian ini diakui tetapi faktor dimanipulasi agar terlihat sebagai biaya baru, sehingga laporan tahunan sebelumnya tetap tampak benar. Beberapa tahun kemudian, kebohongan ini pun akhirnya terungkap saat Apple mengalami kebangkrutan. Bank yang dirugikan menggugat kantor akuntan publik karena audit yang dianggap tidak memadai. Meski akhirnya kantor akuntan dinyatakan tidak bersalah, biaya, waktu, dan juga uang untuk membela sangat besar. Permasalahan etika dalam audit perusahaan konstruksi Apple yang menggunakan metode presentase penyelesaian untuk mengakui pendapatan pada kontrak jangka panjang. Metode ini memerlukan estimasi biaya yang akurat dan juga pengakuan kerugian segera setelah diketahui. Apple menandatangani perjanjian pinjaman yang tergantung pada pendapatan yang dilaporkan dari proyek ini, sehingga laporan keuangan sangat mempengaruhi kepatuhannya terhadap perjanjian tersebut.